Erina Yukiko, mahasiswa Poltekkes Kemendikbud Kemudian jurusan D3 Pidana tingkat 3B semester 5. Di sini saya akan melakukan ujian laboratorium mata kuliah Gadar dengan perasaan resusitasi pada BBL. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, yaitu ada 3 kain. Yang pertama kain handuk, kemudian kain untuk mengeringkan bayi, kemudian kain untuk menyanggah kepala bayi. Kemudian setelah itu ada beko, kemudian ada bahan instrumen. Di dalam bahan instrumen ada kotak steril, buah deli, kemudian klem koher dan jepit tali pusat dan jepit tali pusat. Apabila telah yakin tidak ada Kemudian ada stetoskop dan ada alat resusitasi, yaitu dan tangan kiri dipindah secara dorsal lainnya. Kemudian ada handuk dan ada meja resusitasi, florin dan tempat sampah. Setelah itu persiapan ruangan dengan cahaya yang cukup dan cahaya yang terang. Kemudian persiapan pasien menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian persiapan tugas pengembangan di bawah air mengalir dengan cara 6 langkah. Setelah itu menilai plasenta, menilai kelengkapan plasenta, menilai panjang plasenta, kemudian menilai pada ibu, baik ibu tadi bayinya sudah lahir tetapi ada terjadi indikasi yaitu bayi tidak bisa memberikan ergometri. Maka saya, apakah ibu mengerti dengan tindakan yang akan saya lakukan? Baik ibu, saya meminta persetujuan dari ibu. Saya mohon kerjasamanya ya bu. Setelah itu mendekatkan alat-alat, kemudian memakai sarung tangan steril. Kemudian setelah itu melakukan pemantauan H4. Kemudian petugas membereskan alat, melepaskan sarung tangan. Merendam dalam water klorin. Menilai keadaan bayi, segera bayi setelah lahir, yaitu lihat apakah bayi bernafas atau tidak, kemudian menangis atau tidak, menangis lemah, kemudian lihat keadaan kulit, warna kulit lemah atau kebiruan, pucat atau kebiruan, dan tonus otot tidak ada atau lemah. Apabila bayi bugar, dalam keadaan bugar, lanjutkan perawatan rutin BBL, keringkan bayi, jaga kehangatan bayi, kemudian bersihkan jalan lahir bayi dan nilai warna kulit bayi. Tetapi bila dalam keadaan megap-megap, keringkan bayi, lahirkan bayi, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu jepit potong tali pusat. Kemudian gunting tali pusat. Setelah itu letakkan bayi di meja resusitasi. Kemudian keringkan bayi, kemudian hisap jalan nafas. Setelah itu keringkan dan dengan sambil memijat menekan lembut. Setelah itu pindahkan bayi ke kain yang bersih. Dengan posisi kepala yang ekstensif. Setelah itu lakukan rangsangan taktil dengan cara menepuk punggung telapak kaki bayi dan menggosokkan punggung. Setelah itu bungkus bayi
kecuali kepala dan dada. Kemudian lihat perkembangan bayi. Apabila bayi keadaannya normal, yaitu langsung diberikan kepada ibu, lalu diberikan ASI dan dibelai lembut. Apabila bayi masih bernafas dengan menggap-menggap, lakukan tindakan resusitasi selanjutnya dengan kepala sedikit dimiringkan. Kemudian nilai FJ, frekuensi jantung, menggunakan stetoskop di jantung dada bagian kiri bayi. Kemudian nilai warna kulit bayi, apakah ada pergerakan dada yang adekuat. Apabila bayi masih menggap-menggap, lanjutkan tindakan resusitasi. FTV, ventilasi tekanan positif. Yang pertama yaitu pastikan oksigen yang diberikan itu 90 sampai 100%. Kemudian pastikan lagi jalan nafas benar-benar bersih, bisa menggunakan lili. Setelah itu ambil sumber resusitasi, kemudian pastikan udaranya keluar dan alat bekerja dengan baik. Pasangkan sungkup ke bagian mulut dan dagu, pastikan menutup semua. Kemudian tangan diletakkan di sini membentuk huruf C. Kemudian yang satunya menggenggam seperti ini. Kemudian lakukan ventilasi 2 kali, percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. 1 2 3 1 1 2 3 2. Setelah itu nilai keadaan bayi. Lihat perkembangan pada bayi. Apabila bayi bernafas dengan kencang, maka lanjutkan tindakan ventilasi. Apabila bayi tidak bernafas dengan tidak ada pergerakan pada dada, kepala sedikit ekstensi dan menengadah, kemudian lakukan penekanan pada kepala yang adekuat dan berikan sedikit penekanan pada tubuh bayi. Kemudian lanjutkan ventilasi tekanan positif. Kemudian lakukan selama 30 detik dengan 20 sampai 30 nafas. Hitung dengan 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3. Hitung gerakan ini berulang 20 sampai 30 kali. Kemudian nilai setiap 30 detik, apakah perkembangan di dadanya ada atau tidak. Kemudian setelah itu setelah 2 menit lakukan penilaian. Apabila ada tekanan pada dada bayi, tetap lanjutkan ventilasi dan menurunnya ke rumah sakit. Apabila tidak ada pergerakan adekuat pada dada, maka rujuk dan jelaskan, berikan konseling kepada keluarga dan berikan catatan kematian kepada bayi. Selanjutnya yaitu dukungan dan pemantauan. Pantau bayi 2 jam pasca resusitasi, yaitu keadaan dinding bayi, tarikan nafas pada dada bayi, kemudian pernapasan 30 sampai 60 kali per menit, warna kulit bayi lemas atau tidak, tetap jaga kehangatan bayi dan mandikan bayi setelah 6 sampai 24 jam. Kemudian pantau tanda-tanda bahaya pada bayi. Apabila ada tanda-tanda bahaya, segera rujuk. Dalam keadaan rujuk, bayi dibawa dan tetap diberikan ASI dan kehangatan, kemudian bawa alat resusitasi. Setelah itu melakukan pendokumentasian. Yang pertama yaitu
catat waktu jam lahir bayi, kemudian catat tindakan pada saat resusitasi, catat tindakan jam dilakukannya resusitasi, kemudian catat waktu resusitasinya berhasil kapan. Setelah itu berikan surat keterangan kelahiran pada bayi-bayi Kalguna. Itulah tadi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.